Saya memiliki Honor Magic 8 Lite, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian serta trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi untuk memulai, kita akan membuka pengaturan lalu gulir sedikit ke bawah sampai kita menemukan menu layar utama dan gaya. Sekarang, sejujurnya semua ini mungkin bukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, hanya saja supaya tidak membuang waktu Anda. Jika Anda mencari semacam trik tersembunyi, ya ini sebenarnya hanya akan lebih ke arah yang santai saja. Jadi di sini salah satu fitur yang kita punya adalah Always on Display, yang saat ini dalam keadaan mati, tapi kita bisa mengaktifkannya dan menyesuaikannya di sini. Sekarang, jika saya tidak salah ingat, perangkat ini menggunakan layar AMOLED, jadi itu cukup bagus karena tidak akan terlalu banyak menguras baterai Anda. Dan ketika Anda mengaktifkannya lalu mengunci perangkat, pada dasarnya sebagian besar layar terlihat seperti mati, karena memang secara teknis mati, kecuali bagian yang sedang ditampilkan di sini. Sekarang Anda juga bisa melihat dengan jelas bahwa ini tidak menyala secara permanen. Ini hanya menyala untuk dari tampilannya hanya sebentar saja. Jadi ketuk untuk menonaktifkan data, waktu SIM dan sebagainya. Panggilan tak terjawab. Always on display akan mati jika baterai di bawah 10%. Oke, jadi ini benar-benar salah. Jadi, jika daya baterai Anda turun di bawah 10%, layar tidak akan langsung menampilkan gambar. Selalu dipajang. Namun meskipun fitur ini diaktifkan, Anda tetap perlu mengetuk layar setelah beberapa detik untuk menampilkan apapun yang ada di sana. Jadi setelah beberapa saat berlalu, jika Anda ingin melihatnya lagi, Anda tinggal mengetuknya, dan setelah beberapa saat, itu akan menghilang kembali. Jadi, tunggu, mengapa itu Vin Diesel? Apakah itu kamu? Kenapa? Ini adalah wallpaper carousel, atau apapun mereka menyebutnya. Tapi wallpapernya benar-benar acak. Ngomong-ngomong, selain menampilkan notifikasi dasar, kamu juga punya opsi untuk menata tampilan waktu, menambah sedikit gaya, dan memilih berbagai model jam yang berbeda juga. Semuanya sebenarnya mirip, hanya gambarnya saja yang berbeda. Di sini kita punya berbagai gaya jam, dan juga ada yang analog, lalu di bawah sini ada lebih banyak lagi model jam. Sekarang ada kemungkinan kamu bisa, seperti itu. Klik pada More, dan ini akan membawamu ke toko. Kita akan menemukan lebih banyak lagi. Sekarang, saya tidak yakin apakah semuanya di sini gratis. Seperti yang bisa kamu lihat, beberapa diberi label gratis. Tapi lihat itu ada juga bagian berbayar. Ternyata tidak ada yang berbayar di sini. Oke, cukup mengejutkan ya. Tapi bagaimanapun juga, kamu bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Kamu tahu, menambahkan sedikit sentuhan lagi karena kamu memang tidak bisa membuat versi custom sendiri. Sekarang di bawah itu kita punya hal-hal seperti font dan ikon. Saya hanya akan membahasnya secara singkat. Jika kamu mengunduh font dan ikon tambahan, seharusnya akan muncul di sini. Hanya ada satu yang terlihat, tapi kamu bisa klik pada More Icons dan seperti sebelumnya mengunduh lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi, di sini saya cukup yakin tidak ada yang berbayar. Saya sulit percaya itu, tapi bagaimanapun sepertinya kamu punya cukup banyak pilihan dari yang gratis. Ini terlihat bagus, saya tidak akan membohongi. Jadi pilihan di bagian gratis ini memang solid. Kamu jelas bisa mengunduhnya dari sini lalu memilihnya. Dan font juga sama saja. Sekarang terakhir kita punya tema. Ini pada dasarnya adalah paket buatan sendiri yang mencakup wallpaper, icon, gaya, dan sebagainya. Sekali lagi kamu bisa melihat-lihat jika ada sesuatu yang menarik minatmu. Tapi semuanya pada dasarnya hanya untuk kustomisasi. Sekarang, mari kita lanjut ke tampilan dan kecerahan. Di sini di bagian paling atas ada mode terang dan gelap, jadi kamu bisa memilih yang mana saja yang kamu inginkan. Dan selain, hanya ide umum tentang mode terang dan gelap, tampilannya memang benar-benar berbeda kan? Kamu juga mendapat keuntungan tambahan saat memilih mode gelap, yaitu sedikit lebih hemat baterai saat layar menyala. Jadi saat kamu menggunakan perangkat, dayanya akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan mode terang. Dan alasannya adalah apapun yang benar-benar hitam, seperti latar belakang di sini di sekitar kedua mode ini, dan seperti di antara tab abu-abu kecil itu, piksel-piksel pada layar tersebut sebenarnya dimatikan. Mereka tidak mendapatkan daya, sehingga perangkat membuang lebih sedikit energi untuk menerangi area yang sebenarnya tidak menampilkan apa-apa. Jadi itu bagus.
Saya akan tetap menggunakan mode terang untuk sisa video ini karena saya percaya tampilannya lebih baik di video sekarang. Di bawah itu, kita punya fitur auto switch. Fitur ini saat diaktifkan sebenarnya memberikan lebih banyak opsi. Nah, seperti itu. Penjadwalan dan pengaturan mode gelap. Penjadwalan bisa diatur otomatis atau manual untuk menyalakan dan mematikannya. Saat ini dari matahari terbenam hingga matahari terbit, dan karena sekarang sekitar jam 7 malam, maka secara otomatis fitur ini menyala. Jadi saya akan mengubahnya ke sini. Dan sekarang kita benar-benar bisa memilih waktu spesifik kapan mode ini akan beralih. Dan terakhir kita punya pengaturan mode gelap di sini sekarang. Mode gelap telah dipergelap. Ini tunggu, sebenarnya saya tidak memiliki mode gelap saat ini. Saya ingin memeriksanya secara langsung. Seberapa besar perbedaannya? Oke, jadi itu memang berpengaruh. Memang terlihat, tetapi pada dasarnya hanya menambahkan efek seperti wallpaper yang lebih redup. Jadi hanya itu saja. Baiklah, mari kita lanjutkan menggulir ke bawah. Kami memiliki mode warna dan suhu. Ini adalah bagian umum untuk mengedit saturasi tampilan Anda. Sekarang kita punya pilihan vivid dan natural. Saya yakin natural mungkin dipilih secara default, tapi bisa jadi salah. Jadi Anda bisa memilih yang mana saja yang Anda inginkan. Dan wow, itu perbedaan yang sangat besar. Astaga. Khususnya pada nuansa biru di sini. Dan juga memiliki warna ungu kebiruan yang sangat cantik. Seperti yang terlihat pada bagian ini. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Kau tahu, aku akan tetap menggunakan warna-warna cerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, kurasa aku lebih menyukai warna-warna cerah, karena warna-warna di sini akan hilang sepenuhnya. Jadi, itulah yang akan saya pegang teguh. Sekarang di bawah ini kita memiliki suhu warna. Ini memungkinkan Anda untuk memilih warna tertentu untuk tampilan Anda, warna permanen. Anda memiliki roda warna, atau Anda dapat memilih warna hangat atau dingin, atau yang disebut juga warna kemerahan atau kebiruan. Sekarang ini menjadi abu-abu karena kita telah mengaktifkan sesuatu. Sebenarnya aku tidak tahu apa itu. Ternyata tertulis di sini. Andai saja aku meluangkan sedikit waktu untuk membaca, mungkin itu akan sangat membantu. Di sini tertulis bahwa tampilan kenyamanan mata diaktifkan, entah apa itu, dan aku sebenarnya tidak melihatnya di sini. Ya, tapi jelas, jika kamu mematikannya, itu akan menyesuaikan secara otomatis. Sekarang, biasanya, jika aku benar tentang pengaturan ini adalah pengaturan yang akan mengubah rona layar secara otomatis. Dan ketika diaktifkan, masuk akal jika kamu tidak bisa mengeditnya sendiri sekarang, karena pada dasarnya sudah berjalan otomatis. Biasanya itu juga terlihat di bagian tampilan, tapi tidak di sini. Sekarang, jika kita lanjut ke bawah, ada penguat video. Ini hanyalah sebuah, aku enggan menyebutnya AI karena aku ragu ini benar-benar menggunakan AI. Tapi pada dasarnya ini melakukan upscaling pada gambar agar terlihat sedikit lebih tajam. Jadi itu hal pertama. Sekarang, sebelum saya mengaktifkan salah satu dari ini dan membahasnya, saya ingin menyebutkan bahwa mengaktifkan salah satu dari ini di sini, karena ada beberapa akan meningkatkan konsumsi baterai saat menggunakan fungsi-fungsi ini. Dan waktu kamu akan menggunakannya adalah saat kamu mengaktifkannya dan membuka aplikasi yang didukung di sini. Jadi, sebagai contoh, YouTube akan didukung oleh fitur ini. Jadi, jika kamu menonton video 720p misalnya, fitur ini akan mencoba untuk secara otomatis melakukan upscaling. Dengan melakukan itu, konsumsi baterai akan meningkat. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu diingat. Sekarang hal lain di sini adalah tampilan vivid. Fitur ini hanya akan mencoba memalsukan gambar HDR dengan membuatnya terlihat lebih terang. Meskipun di sini sebenarnya terlihat lebih seperti menggunakan pewarnaan karena warnanya menjadi lebih mencolok. Biar saya baca dulu ini. Menggunakan kejernihan video dan warna A2H untuk pengalaman menonton yang lebih hidup dan berwarna. Sebenarnya di sini tidak disebutkan apapun tentang HDR. Biasanya, fitur-fitur seperti ini juga meningkatkan kecerahan, yang berarti mencoba memalsukan HDR pada konten non-HDR. Di sini sepertinya hanya menambahkan saturasi saja. Jadi ini bisa jadi cocok atau tidak, tergantung apa yang kamu cari, tapi yang jelas fitur ini akan memberikan dampak tertentu.
Dan seperti sebelumnya, bahkan ketika kamu ingin menggunakan fitur ini hanya didukung di aplikasi-aplikasi tertentu. Di luar aplikasi-aplikasi tersebut, fitur ini tidak akan berpengaruh, dan pada umumnya ketika kamu tidak berada di aplikasi-aplikasi itu dan tidak sedang menonton konten, pengaturannya akan berubah. Ponsel tidak memanfaatkannya, jadi tidak membuang-buang energi untuk itu juga. Mari kita lanjut ke notifikasi dan status bar, dan kita akan masuk ke status bar. Sekarang di sini kita bisa memiliki sedikit kontrol, meskipun tidak banyak, terhadap status bar, termasuk menghilangkan beberapa toggle yang tidak berguna. Sekarang kamu jelas bisa mematikan sebagian besar dari itu, jadi hal-hal seperti NFC, Bluetooth, dan lainnya akan hilang, sinyal Wi-Fi dan baterai akan tetap ada, dan kamu juga bisa melakukannya dari sini, meskipun toggle akan tetap ada, jadi ini akan menghilangkan toggle-nya. Satu hal lagi adalah baterai. Kita punya beberapa cara berbeda untuk menampilkan persentase baterai atau tidak menampilkannya sama sekali, tergantung bagaimana keinginanmu. Jadi kamu bisa mengeditnya di sini. Sekarang saya suka mode murni karena memberikan tampilan yang sangat bersih, jadi itu yang akan saya pilih. Cukup menarik, saya ingin mencoba satu hal jika saya mengaktifkan ini. Oh, saya memang tidak punya notifikasi. Oke, saya ingin menyoroti hal ini karena ketika kamu mengaktifkan mode ini, mode murni, maksud saya yakin itu secara otomatis mematikan notifikasi. Sekarang kamu bisa mengembalikan notifikasi dengan mengaktifkan ini lagi. Jadi saya tidak tahu apakah itu akan bisa terlihat saat ini diaktifkan. Saya rasa seharusnya begitu. Saya tidak memiliki notifikasi untuk mengujinya, tetapi jika Anda tentu ingin memiliki notifikasi, yang mana saya juga menginginkannya, saya sarankan untuk mencobanya dan mengaktifkannya. Mungkin. Baiklah, mari kita lanjutkan ke... Saya yakin ini akan berkaitan dengan sistem dan pembaruan, ya, dan memang benar. Dan di sini kita memiliki navigasi sistem. Sekarang selain navigasi 3 tombol, kita bisa mengubah orientasi letak tombol kembali, serta menambahkan opsi untuk menyembunyikan. Jadi kita bisa semacam... Oh, tunggu, itu bukan opsi menyembunyikan, itu untuk notifikasi. Itu menarik. Oke, jadi sepertinya sekarang kamu bisa menarik notifikasi ke bawah lewat tombolnya. Sebelumnya, atau mungkin itu hanya di Samsung, kamu sebenarnya bisa menyembunyikannya, entahlah. Ini sebenarnya juga cukup bagus. Tapi, di atas itu, untuk kedua opsi ini, baik gestur maupun tombol, kamu punya fitur Circle to Search, yang akan saya bahas sebentar lagi setelah saya selesai dengan gestur. Tapi kalau untuk Circle to Search dengan tombol, kamu akan menggunakan tombol Home. Oke, jadi sekarang setelah itu selesai, mari kita beralih ke gestur, yang juga seharusnya memberi kita beberapa opsi. Jadi kita punya bilah navigasi, yaitu bagian di kanan bawah ini. Geser tombol untuk beralih antar aplikasi yang fungsinya mirip dengan Apple, jadi jika Anda membuka aplikasi lain, Anda dapat beralih ke aplikasi tersebut. Nah, begitulah, meskipun kelihatannya agak... Oh, begitulah, sebenarnya begitulah. Animasi itu sebenarnya muncul hanya saat Anda menggerakkannya dengan sangat cepat, terlihat aneh. Sekarang, kita juga punya fitur geser 2 kali untuk konfirmasi. Oh, saya tahu itu apa. Beberapa aplikasi tertentu akan masuk ke mode layar penuh. Biasanya itu terjadi pada game, dan saat Anda ingin keluar dari game, Anda harus menggeser 2 kali. Geseran pertama akan memunculkan bilah, dan yang kedua benar-benar akan keluar. Jadi jika Anda tidak ingin fitur geser 2 kali ini, Anda bisa mematikannya. Selanjutnya, kita punya Google Assistant. Saya suka mematikannya karena kadang-kadang Anda bisa mengaktifkannya secara tidak sengaja dengan menggeser dari sudut. Sekarang, kalau saya tidak salah, Anda juga bisa menavigasi atau membukanya dengan, ya benar, menahan tombol power yang membuatnya jadi agak berlebihan. Sudah ada terlalu banyak cara untuk meluncurkan asisten, jadi tahu tidak? Sebanyak mungkin yang bisa saya matikan, sebanyak itu juga yang akan saya matikan. Karena ada beberapa yang memang tidak bisa saya matikan. Jadi yang tidak bisa saya matikan, ya sudah, tidak usah dipikirkan. Tapi yang bisa saya matikan, saya bisa menggantinya dengan aksi lain dan salah satunya adalah yang ini. Saya sudah mengaturnya di tombol power, itu memang cara utama saya menggunakannya. Jadi saat menahan tombol power, itu akan meluncurkan asisten Anda. Jadi saya ingin menyingkirkan yang ini, karena terkadang Anda mungkin secara tidak sengaja mengaktifkannya, misalnya saat Anda hanya mencoba menggeser ke atas. Dan kami juga memiliki lingkaran untuk dicari. Nah, karena penasaran,
Ya, seperti yang kupikirkan. Anda tidak dapat menggunakan circle untuk mencari tanpa guide bar. Nah, ini adalah hal yang bodoh secara umum, karena jika Anda memiliki tombol, maka itu sebenarnya bukan navigasi gestur. Anda masih memiliki tombol yang Anda tarik ke atas, bukan diklik. Nah, ketika itu hilang, saya akan menganggap ini lebih sebagai sebuah gestur. Anda membuat sebuah gestur tertentu pada perangkat yang secara otomatis dikenali oleh perangkat tersebut. Dan saya merasa ini bodoh hanya karena saya ingin tampilan perangkat saya bersih. Jujur saja, saat mematikan ini tampilannya lebih baik, bukan? Tapi dengan ini dimatikan, barang sialan ini tidak akan berfungsi. Karena jangan sampai itu benar-benar berfungsi. Karena rupanya saya sebodoh itu sampai tidak tahu di mana letak barnya. Padahal saya harus tahu di mana harus menggeser ke atas untuk kembali ke beranda. Kelihatannya ini benar-benar hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Sekarang perlu dicatat ada beberapa perangkat. Memang saya rasa saya baru menemukan satu sejauh ini yang bahkan saya tidak ingat apa itu merek apa, tapi akan sangat bagus mengingat mereka satu-satunya orang yang pintar. Setelah mengetahui hal itu, mungkin orang-orang kita memiliki IQ lebih tinggi daripada suhu ruangan, dan mereka akan mencari tahu cara menahannya. Area tempat bilah pencarian sebelumnya berada, yang perlu saya geser ke atas, sebenarnya akan mengaktifkan circle untuk melakukan pencarian. Namun sebagian besar produsen menganggap kita benar-benar bodoh, jadi mereka menghilangkan kemampuan itu dari kita. Hore! Jadi kita terpaksa menggunakan benda jelek ini meskipun sebenarnya tidak ada gunanya selain merusak pemandangan, hanya agar kita bisa menggunakan lingkaran kita untuk mencari, yang merupakan fitur yang sangat berguna. Nah, bertentangan dengan namanya, Anda tidak melingkari untuk mencari. Anda sebenarnya menekan dan menahan bilah untuk melakukan pencarian. Jadi saya akan memegangnya dan Anda bisa melihatnya, mengaktifkan lingkaran untuk fungsi atau fitur pencarian, dan dari sini kita bisa mengetuk teks yang biasanya tidak bisa dipilih. Secara otomatis akan melakukan pencarian. Kita bisa memilihnya, kita bisa menyalinnya dari sini. Salah satu contoh penggunaan yang sangat berguna yang cukup sering saya lakukan adalah saat Anda mencoba menyalin nomor rekening bank seseorang. Biasanya, mereka akan mencoba mengetiknya sendiri dan mengirimkannya kepada Anda. Tapi cara terbaik adalah dengan membuka kamera Anda, mengambil deretan angka itu, dan sebagai contoh, saya akan menunjukkan ini. Mungkin ini tidak terlalu banyak angkanya, tapi saya tidak punya contoh lain di sini. Dan untuk memperlihatkan ini, ada beberapa teks di sini kan. Jadi mari kita tutup dulu, lalu buka kamera kita. Dan sekarang saya bisa menahan lingkaran untuk mencari. Nah, kita pilih teksnya dan Anda bisa lihat secara otomatis dia melakukan pencarian, tapi saat Anda memilih teks itu, Anda bisa menyalinnya. Jadi ini adalah nomor rekening bank yang ingin Anda transferkan. Anda bisa langsung saja menyalinnya. Dari gambar seperti ini, yang merupakan foto langsung saat ini, seperti kamera sedang terbuka, saya hanya menahan lingkaran, lalu menyalin dan menempelkannya. Fitur tambahan adalah ketika saya membuka ini dan, nah, coba saja untuk meluruskannya. Nah, dan Anda bisa lihat ada banyak teks dan, ya, bukan bahasa Inggris. Saya punya angka, tapi utamanya kita hanya punya sekumpulan seperti bahasa-bahasa Asia yang jujur saja saya bahkan tidak tahu itu bahasa apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah cukup arahkan kamera kita ke sana. Saya sedang mencoba agar cahaya tidak mengenai benda ini. Dan kita akan menahan home bar. Nah, seperti itu. Jadi saya hanya menahan bar kecil di sini. Ini akan membuka circle to search, jadi layar akan membeku pada halaman yang sedang tampil. Dan sekarang yang bisa kita lakukan adalah klik di sini untuk langsung menerjemahkannya. Sekarang Anda bisa lihat secara otomatis, tapi jika saya mendekatkannya, akan mengubah apa yang ada di sini agar semuanya berbahasa Inggris. Jadi sekarang semuanya, setiap baris pada gambar diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, seolah-olah memang seperti itu aslinya. Anda bisa melihat bahwa letaknya sedikit bergeser, warnanya berbeda, jadi hasil terjemahannya terlihat hitam, seperti warna huruf. Saya sedang mencoba agar kamera bisa fokus. Ayo, jadi kita bisa melihat warnanya hitam. Nah, teks aslinya sebenarnya berwarna biru, tapi Anda bisa lihat itu tertera di mana-mana. Jadi kita punya tombol-tombol, misalnya berat, baterai, dan sebagainya. Jadi ini sangat bagus untuk menerjemahkan hal-hal yang benar-benar tidak Anda mengerti. Dan Anda bisa melakukannya baik saat mengambil foto dan ingin menahannya saat berada di galeri, atau Anda bisa langsung melakukannya sekarang juga. Mungkin Anda juga seharusnya bisa melakukannya. Mari kita lihat.
Oke, saya rasa kita tidak bisa melakukannya seperti ini. Jadi ya, mungkin ini hanya terbatas pada sesuatu yang benar-benar terlihat di layar. Jadi itu jelas sangat bagus. Dan skenario penggunaan lain untuk fitur ini adalah ketika Anda membuka sesuatu seperti gambar atau apapun itu, kita akan menahannya. Dan misalnya saya diinginkan mencari gambar ini, saya hanya perlu mengetuknya. Mari kita perkecil saja supaya ikon-ikonnya hilang. Dan mari kita lihat apakah benar-benar bisa menemukannya. Dan coba lihat itu, menemukannya dari postingan Reddit. Tapi mungkin saja ada orang lain yang punya ponsel yang sama, sebenarnya tidak menemukan gambar persisnya. Karena sepertinya gambar ini cukup unik untuk perangkat ini. Jadi mungkin itu alasannya. Jadi itu salah satunya. Nama Circle to Search sebenarnya berasal dari fakta bahwa Anda memang bisa membuat lingkaran. Namun pada akhirnya yang dihasilkan hanyalah sebuah kotak yang merupakan nama yang sangat konyol untuk fitur ini. Jadi begitulah, ini fitur yang bagus. Meskipun begitu, saya tetap ingin mengakui hal itu dan yang menyebalkan adalah Anda perlu mengaktifkan bilah panduan agar dapat menggunakannya. Tetapi, Tamurnomi saya sarankan untuk memeriksanya untuk segala jenis pencarian yang perlu Anda lakukan, baik pencarian produk, gambar, terjemahan, atau hal-hal serupa lainnya. Ini fantastis. Namun setelah mengetikkan itu, bahwa saya harap Anda merasa ini sangat bermanfaat. Dan jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.